Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang tarif dagang Indonesia sama US akhirnya disepakati di 19%, untung atau rugi untuk Indonesia. Nah, jadi tengah malam tanggal 16 Juli jam 1:09 pagi waktu Amerika ya. Donald Trump hebat juga loh, kerjanya sampai malam-malam gitu. Nah, dia umumkan di sosial medianya tentang kesepakatan dagang dengan Indonesia. Jadi dia sampaikan mereka sudah deal dengan Indonesia, tarifnya 19%, turun dari 32%. Sebaliknya kalau Indonesia ekspor ke US kena 19%, sementara kalau US ekspor ke Indonesia dibebaskan semuanya. Nah, di atas kertas sebetulnya untung atau rugi sih gitu ya. Eh, di tanggal tersebut Indonesia adalah negara keempat yang berhasil mencapai trade deal dengan US. Yang pertama itu Inggris, ya Inggris itu kan memang sekutu US dari sejak dia lahir gitu. Kemudian dengan China dan Vietnam, China sama Vietnam kayaknya satu package gitu, karena kan selama ini banyak pabrik-pabrik China itu sebetulnya ada di Vietnam gitu. Nah, itu China kalau nggak salah turun juga, Vietnam juga turun, Vietnam jadi 20%. Nah, tapi negara pertama yang tadinya ditetapkan 30 sekian atau berapapun itu, terus turun tuh Indonesia. Jadi menurut saya kita patut berbangga juga sih. Jadi kita negara pertama yang atur deal dengan Indonesia. Eh, Terus terang kalau saya dengar dari versi insider gitu, negosiasinya menarik karena ada pejabat dari US itu waktu sudah tetapkan 32 datang ke Indonesia, terus deal lagi di Indonesia. Jadi memang ada dua proses. Nah, tim yang membantu proses deal itu cukup banyak gitu. Jadi ya saya lihat ini suatu kerja keras yang berhasil lah gitu ya. Nah, dalam postingan di Truth ya, jadi si eh, Trump ini punya media sosial sendiri. Dulu kan waktu dia di 2016 nyalon jadi presiden kan, semua teknologi itu pihaknya ke lawan dia. Dia sebel, eh, dia pakai X tapi kayaknya kok diituin. Dia akhirnya bikin sendiri namanya Truth Social gitu. Nah, dia post seperti ini. Ya, this morning I finalized important deal, bla bla bla, Prabowo dan segala macam. Yang kalau saya ringkas, eh, selain tarif 19% tadi, Indonesia berkomitmen untuk membeli 15 miliar US dollar produk energi. Kalau 15 miliar kita kalikan dengan 16.500, 15 miliar kita kalikan dengan 16.200, itu sekitar 243 triliun dalam bentuk energi. Energi yang dia maksud itu adalah BBM sama gas gitu. Kemudian 4,5 miliar dalam bentuk produk pertanian, agriculture, 50 pesawat Boeing Jets, kalau nggak salah 747, 4777 gitu. Kemudian memberikan akses ke produk pertanian dan peternakan dari US bebas dari hambatan tarif dan non tarif. Jadi kalau tarif itu ya pada saat barang ekspor masuk kena bea masuk itu hambatan tarif. Kalau non tarif itu misalnya kuota impor. Oh ya negara ini cuma boleh impor sekian, lebih dari itu nggak dikasih. Kemudian kadang-kadang untuk masuk misalnya mesti sertifikasi halal. Nah halalnya US diakui nggak atau harus yang Indonesia? Kemudian kan ada standar SNI juga. Nah, masalahnya kan setiap negara punya standar SNI-nya sendiri. Kayak Indomie. Ya, Indomie kalau di Indonesia oke. Di Taiwan mungkin dia lihat, oh kalau micinnya sudah sekian, nggak oke gitu. Nah, jadi eh, dia maunya standar US-nya diakui, bukan standar Indonesia. Kemudian persyaratan label, kemasan, ya namanya ekspor ada administratif, bea cukai segala macam. Itu dia minta hambatan non tarif itu juga dihapuskan. Nah, dari poin-poin yang dia bahas, saya lihat satu persatu ya. Yang pertama itu adalah membeli produk BBM sama gas. Nah, eh, Indonesia, kita itu negara yang kaya sumber daya alam, tapi yang kita kaya itu batu bara. Nah, Indonesia mungkin bukan negara dengan cadangan batu bara terbesar, tapi kita eksportir batu bara yang kalau nggak terbesar, kedua terbesar. Ya, kita paling setaranya dengan Australia seperti itu. Nah, banyak pendapatan negara kita kontribusinya juga dari batu bara. Kemudian Indonesia juga kaya akan kelapa sawit.
Jadi kita surplus kelapa sawit. Makanya minyak goreng di sini ada versi murahnya segala macam. Listrik di Indonesia juga lebih murah karena kalau listrik batu baranya yang dijual ke PLN untuk kepentingan listrik itu yang paling murah. Sementara kalau batu bara yang grade-nya bagus itu diekspor ke luar negeri. Nah, jadi Indonesia itu surplus batu bara dan surplus kelapa sawit. Tapi sayangnya Indonesia itu tidak surplus untuk minyak bumi. Minyak bumi itu eh, angkanya berubah terus ya. Tapi kalau nggak salah terakhir kita punya produksi itu sudah mungkin 500.000 600.000 sehari. Sementara kita punya konsumsi itu 1.500.000 1.600.000 per hari. Dengan kata lain kita defisit 1 juta barel. Nah, karena kita defisit 1 juta barel eh, plus bensin-bensin yang kita tambang di Indonesia itu biasanya grade-nya agak tinggi. Jadi kita ekspor keluar. Sementara kalau yang diisi di Indonesia kayak Pertalite itu grade-nya agak rendah. Jadi kita beli BBM yang sudah dicampur sedemikian rupa sehingga menjadi komposisi Pertalite dan dipakai untuk di Indonesia. Nah, kita impor BBM paling banyak dari siapa? Dari Singapura, Bapak Ibu. Bukan berarti Singapura negara kaya minyak, cuma Singapura itu punya fasilitas penghilangan minyak yang sesuai dengan standar Indonesia. Jadi bensin yang masuk ke Indonesia itu kayak di blending, diolah di Singapura, kemudian reekspor kembali ke Indonesia dalam bentuk minyak BBM yang siap pakai. Makanya dari zaman Pak Jokowi itu, kenapa sih kita nggak bangun kilang minyak dalam negeri gitu? Nah, karena kita nggak bangun kilang minyak atau kilang minyaknya ada, tapi skalanya tidak cukup besar, sehingga kita itu impor ya, paling besar tuh impor minyak. Nah, imported paling besar di Indonesia itu Pertamina. Kenapa? Karena Pertamina dia harus import mungkin hampir setara 1 juta barel per hari untuk kebutuhan minyak-minyak yang ada di Indonesia. Nah, jadi Singapura juga merupakan salah satu negara yang ekspor ke Indonesia sangat banyak dan dia ekspornya ekspor minyak yang sudah jadi. Nah, eh, sekarang jadi pertanyaan, waktu kita beli 15 billion US dollar minyak sawit minyak BBM dari Amerika itu apakah tambahan baru? Bukan Bapak Ibu. Sejak awal negosiasi itu sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Bahlil juga oleh beberapa pejabat. Basically kita pindahkan saja. Jadi tadinya kita impor BBM dari Singapura karena sekarang ada masalah dagang dengan US ya sudah yang Singapuranya di stop atau dikurangi, kemudian belinya dari US. Nah, sekarang kan gini, Pak, kalau Singapura, Indonesia kan dekat, Pak. Satu wilayah ASEAN. Amerika kan jauh. Lebih mahal dong jatuhnya. Teorinya kan begitu ya. Tapi kan kenyataannya, em, kalau memang itu lebih murah, kenapa ada kasus, maaf ya, tata niaga minyak gitu, yang menyeret banyak sekali pejabat-pejabat di Pertamina. Eh, Artinya kan walaupun itu dekat, ternyata nggak murah-murah amat juga gitu. Nah, kalau saya baca-baca kasus hukumnya, itu lebih apa namanya lebih ke eh, pembelian minyaknya itu kayak harusnya ada diskon ya harganya bisa lebih rendah tapi nggak dilakukan jadi setiap hari kita impor tuh kayak rugi beberapa dolar kalau dikalikan jumlah barel dikalikan jumlah hari kan itu besar sekali gitu nah makanya eh, ternyata walaupun dekat tidak lebih hemat juga gitu jadi kalau misalnya kita belinya jauh tapi bisa lebih efisien gitu ya siapa tahu kan lebih murah. Nah, jadi eh, kalau untuk case ini, menurut saya kita hanya memindahkan. Asumsi bahwa harganya lebih mahal belum terbukti. Jadi harus kita lihat dulu apakah benar memang jauh lebih mahal atau actually kalau tata niaganya dilakukan pengelolaan dengan baik ya sudah harganya jadi murah juga gitu. Nah, kita kan harus lihat juga ya. Nah, poin yang kedua, bahwa Indonesia akan membeli setara 4,5 billion US dollar atau 72 triliun produk-produk pertanian. Nah, saya cek, selama ini sudah beli nggak sih? Ternyata sudah Bapak Ibu. Jadi selama ini Indonesia ya sebelum ada perang dagang diumumkan dan sebagainya, kita itu mengimpor banyak sekali kedelai. Jadi Amerika itu memang salah satu penghasil kedelai yang utama. Mereka tuh punya belt.
Saya dulu belajar geografi, jadi Amerika itu kayak punya daerah pertanian yang sangat luas. Mereka tuh menghasilkan jagung, menghasilkan kedelai, menghasilkan gandum juga. Jadi mereka tuh sangat sama kapas kalau nggak salah. Jadi mereka tuh punya produksi yang sangat banyak, skalanya sudah skala industri gitu ya. Dan kualitasnya juga kualitas yang bagus. Jadi tempe yang kita makan, ya, orang bilang tempe itu makanan murah. Justru jangan salah, tempe itu kacang kedelainya impor dari US gitu. Nah, kita mengimpor 1 sampai 1,5 billion US dollar kacang kedelai dari Amerika dalam 1 tahun. Kemudian gandum, ya ini untuk tepung Indomie segala macam. Jadi Indomie kita selain dari US mungkin juga impor dari Rusia sama Ukraina. Itu 800 juta sampai 1,2 billion per tahun. Kemudian susu, daging, ya jadi kayak keju, susu bubuk, daging sapi gitu. Nah, itu Amerika 400 sampai 700 juta dolar. Jagung ya 200 sampai 400 juta dolar, kapas 250 sampai 350, Apple 50 sampai 100 juta. Nah, kalau saya nggak tahu Bapak Ibu ya, di dekat tempat tinggal saya itu ada toko buah. Itu ada merek Apple US yang memang mahal sih, tapi ya ada rupa ada harga gitu. Satu bijinya itu kalau saya hitung-hitung besar sekali dan bisa 30 sampai 40 ribu per biji. Tapi memang rasanya memang lebih enak gitu ya dibandingkan apel-apel yang dari negara lain seperti itu. Kemudian adiktif ya, adiktif ini kayak pulp kayu, biofeed, produk pertanian olahan. Nah, kalau dijumlahkan itu sebetulnya sudah 3,5 sampai 4,5 billion. Nah, ini kan kayak kita 1 tahun kalau nggak 3,5 ya 4,5. Ini kita komit nih belinya 4,5. Artinya tidak ada penambahan baru yang signifikan, cuma minimum amount-nya kita komit di angka yang lebih tinggi. Nah, kalau menurut saya ini ya tidak merugikan Indonesia, malah menguntungkan. Kenapa? Karena tadinya kita impor dari sana itu nggak kena bea masuk. Sorry, kena bea masuk, tapi karena perjanjian ini importnya jadi nggak kena bea masuk. Walaupun kayak kedelai, setahu saya karena itu untuk kepentingan pangan dalam negeri, bea masuknya sudah nol. Tapi kalau misalnya untuk yang susu, buah apple, lain-lain seperti itu, berarti kita bisa impor dengan harga lebih murah. Jadi actually ini positif untuk Indonesia. Gitu. Nah, poin yang ketiga, kan yang pertama tadi beli bensin. Beli bensin menurut saya sama aja, cuma pindahin aja. Beli produk pertanian, kita sudah beli dengan jumlah yang kurang lebih sama juga. Nah, yang ketiga adalah beli pesawat 50 biji gitu. Nah, saya ini orang kerja di perusahaan gitu ya. Beruntungnya karena budget perusahaan cukup, kalau saya perjalanan dinas biasanya menggunakan Garuda. Di antara semua airlines di Indonesia ya, ada Garuda, Batik, Citylink, Lion, dan sebagainya. Menurut saya sih ya, pengalaman saya, ya Garuda masih one of the best lah gitu. Batik juga bagus, cuma kalau Garuda harganya lebih mahal. Kalau Batik itu menangnya mungkin lokasi terbangnya bisa dari Halim. Kalau Garuda dari Soekarno-Hatta. Jadi tergantung lokasi rumah atau kantor. Kadang-kadang yang di Halim itu lebih dekat gitu. Sama bandaranya nggak begitu besar, jadi jalannya jauh. Jalannya nggak jauh. Tapi kalau misalnya kamu naiknya di Soekarno-Hatta, gate-nya 25, wah siap-siap lari deh dari dari tempat turun sampai ke gate-nya gitu. Nah, tapi pesawat ya memang harus diakui lah. Garuda menurut saya masih one of the best gitu. Tapi kalau kita dari pengalaman pribadi ya, misalnya Anda pernah ke luar negeri, mungkin naik SQ, mungkin naik Qatar, mungkin naik Turkish, mungkin naik Emirates, yang levelnya juga national flag carrier. Jadi eh, kayak penerbangan topnya di negara itu. Honestly speak, sorry bahasa Inggrisnya. Kalau harus jujur, itu menurut saya kita tuh agak tua pesawatnya. Kalau kita naik pesawat yang luar negeri itu mungkin tua juga, tapi baru. Kalau sementara pesawat-pesawat kita itu tua-tua. Apalagi setelah pandemi, mungkin ada masalah atau apa kan, pesawatnya dikembalikan lagi gitu. Jadi yang sisa tuh pesawat-pesawat yang lama. Nah, sehingga menurut saya sih itu butuh peremajaan. Nah, satu pesawat Boeing itu 375 juta dolar price listnya ya. Itu sekitar 6 triliun. Nah, kalau kita beli 50 unit berarti kan 300 triliun. Nah, sekarang eh, beli pesawat tuh apakah kita langsung beli jadi gitu? No, no. Eh, Kalau kita beli mobil, itu kan juga tidak ready stock. Biasanya si pabriknya itu kita pesan,
terus apa tokonya dapat purchase order kan, terus kita DP, eh, kreditnya di approve oleh bank. Nah, baru dia kirim purchase ordernya ke pabrik, pabriknya buat gitu. Ya, kalau misalnya mobil Indonesia yang lagi laris bisa 2 3 4 bulan nunggunya. Tapi kalau misalnya produknya kayak produk mobil China gitu, mungkin di Cinanya lagi overproduksi, sebulan udah sampai atau 2 minggu udah sampai. Tergantung ya. Jadi kalau pesanannya banyak, kayak dulu Innova saya tahu Innova pas lagi masa jayanya itu masa tunggunya bisa cukup lama sekali gitu. Nah, kalau pesawat gimana? Jauh lebih lama lagi. Bayangkan barang harga 6 triliun. Kita beli harga mobil misalnya 300 sampai 1 M saja nunggunya lama sekali, apalagi yang 6 triliun kan. Nah, jadi 50 unit itu tergantung antriannya. Karena yang mau beli pesawat kan nggak cuma kita. Yang deal sama Trump kan banyak. Jangan-jangan semua ditodong juga beli pesawat. Nah, kalau misalnya kita beli, negara lain juga beli, orang lain juga pesan, pabrikannya cuma ada dua di dunia. Yang satu Boeing, satu Airbus. Nah, China sekarang juga punya sendiri, tapi mungkin kebanyakan yang pakai itu masih yang dalam negeri. Nah, kalau yang di luar negeri ya kita kalau nggak Boeing ya Airbus gitu. Nah, beberapa tahun terakhir kan memang ada masalah di Boeing ya. Tapi mudah-mudahan manajemen yang sekarang lebih fokus di kualitas. Tapi Airbus ya, ya itu ya setara lah, itu dari Eropa. Kalau Boeing itu dari Amerika. Nah, tergantung dari backlognya, antrian pesanannya, kita pesan berapa unit, terus mungkin Trump bilang, ini Indonesia pesan nih, tolong nih dicepetin punya dia gitu. Nah, itu bisa 5 sampai 10 tahun untuk membeli 50 unit. Artinya kalau misalnya Pak Prabowo selesai pun, belum tentu pembelian 50 unitnya sudah selesai. Nah, kemudian pertanyaannya 50 unit ini akan diambil oleh grup Garuda, ya. Jadi diambil oleh Citylink, Garuda gitu, atau akan diambil bagi sama grupnya Lion, karena kan basically cuma tinggal dua, Garuda sama Lion gitu. Nah, asumsi ya, saya kalau berasumsi kalau semuanya yang ambil itu adalah Garuda, saya cek laporan keuangan Garuda, total asetnya itu 106 triliun di bulan Maret 2025. Kalau dari 106 triliun dia mau nambah aset 300 triliun, ya sudah pasti kan dia harus mengambil pinjaman bank. Ya. Mengambil pinjaman bank berarti kan nggak bisa dong modalnya sama dong. Pemerintah juga harus store modal kan. Jadi antara pemerintah yang minjamin ke dia, bank disuruh pinjamin ke dia, atau pemerintahnya store modal ke sana. Pemerintah dalam hal ini Danantara gitu. Nah, jadi menurut saya kalau misalnya skenario itu terjadi, berarti kan gini, supaya Garudanya bisa dapat pinjaman uang, dia punya manajemen harus dibereskan, ya. Kan dia punya masalah-masalah. Kemudian kalau manajemennya sudah dibereskan, anggap sudah beroperasi dengan baik, disuntik modal. Kenapa? Karena kalau disuntik modal, dia harus dia bisa mengajukan pinjaman dalam jumlah yang lebih besar. Nah, jadi mungkin itu malah bagus untuk Garudanya itu sendiri gitu. Kenapa? Karena ada upaya-upaya perbaikan. Nah, kalau dibagi dua sama Lion, ya nggak tahu dia juga Lion kuat nggak duitnya. Nah, zaman dulu kan Lion banyak pesan pesawat, tapi dia pinter. Pesawatnya dia pesan, dia udah dapat karena dia pesannya banyak duluan gitu kan. Terus ada negara lain bilang, saya butuh pesawatnya. Ya sudah, antriannya dia jual ke negara lain, ke airlines yang lain. Jadi dia ada untung juga dari kayak antrian apa? Dia jual antrian gitu. Tapi kalau Garuda sih kayaknya kan dia pakai untuk sendiri. Apalagi kan setelah pandemi, kemudian belakangan ini mungkin kondisi ekonomi juga menantang, gak cuma di Indonesia, penerbangan tidak sebanyak yang dulu gitu. Nah, seandainya dia beli, Garuda beli gitu kan, apakah akan bayar sekaligus juga? Enggak. Pasti itu pakai pinjaman. Nah, saya cek di ChatGPT, saya cek baca-baca gitu ya. Pinjaman kredit pesawat itu biasanya 7 sampai 15 tahun. Nggak ada yang 2 3 tahun gitu. Nah, jadi ini kalaupun dilakukan, bukan sekaligus Garuda beli 300T, itu akan dibagi mungkin dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, setiap pesawat yang dia beli juga cicilannya bisa 7 sampai 15 tahun. Nah, kalau pinjamannya sudah satu pesawat 6 triliun ya, itu nggak mungkin cuma dari Bank Indonesia. Pasti ada bank dari luar negeri juga atau konsorsium atau biasanya bank Eximnya atau apanya. Nah, untuk supaya Garuda ini bisa dapat pinjaman kan, apalagi kondisinya kayak sekarang, dia kan pasti harus disuntik modal. Nah, itu terus terang menurut saya kalau dengan manajemen yang baik,
Siapa tahu kondisi ekonomi membaik sehingga penerbangan banyak lagi, itu bisa jadi hal yang baik untuk perusahaan itu. Nah, tapi memang harus kita akui ya, airlines itu bisnis yang sulit gitu. Yang untung banyak itu mungkin Singapore Airlines, Emirates gitu ya. Karena mereka itu, kalau saya tahu Emirates itu dia nggak cuma pesawatnya, dia juga bandaranya. Jadi kalau di total income-nya bagus gitu. Kalau cuma pesawatnya tok, saya nggak tahu berapa. Nah, kalau Singapore Airlines, itu juga menguntungkan, tapi saya nggak tahu apakah termasuk di Canggihnya apa enggak. Memang sih ada wacana, kenapa nggak Garuda digabung aja sama Angkasa Puranya. Jadi kan itu jadi satu kesatuan. Tapi mungkin nggak fair dengan penerbangan yang lain atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Yang jelas airlines itu bisnis yang modalnya sangat besar, satu pesawat aja 6T gitu kan. Marginnya tipis karena eh, harga tiketnya itu potong pungutan bandara, potong ini, potong itu, sama sangat kompetitif. Eh, Begitu ada AirAsia, begitu ada Wings Air, begitu banyak penerbangan, harganya itu mereka perang harga, penerbangan naik, tapi kan rugi. Begitu mereka turun apa naikin harga, nah itu belum tentu orang mau naik gitu. Nah, jadi memang itu bisnis yang terus terang cukup sulit untuk dijalankan. Nah, apakah pembelian ini akan membuat trade defisit melebar? Bayangkan kita beli pesawat 300 triliun kan 50 biji gitu. Nah, kalau kita bagi dalam 5 sampai 10 tahun menurut saya sih enggak sih. Eh, Sama apa namanya? Kayak kemarin kita impor kereta cepat itu kan nilainya juga besar. Nah, kalau nggak salah pemerintah do something ya. Jadi impor itu dikeluarkan dari perhitungan trade deficit karena dianggap untuk infrastruktur yang strategis. Nah, kalau ini saya kurang tahu. Eh, tapi yang jelas kalau di spread dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, saya kira belum tentu membuat trade defisit lebar. Karena kalau kita beli dengan kredit, kan cuma bayarnya bunga sama pokoknya sedikit-sedikit. Jadi bukan bukan langsung kita beli pesawatnya 6 triliun, nggak begitu. Mungkin kreditnya jadi 15 tahun, satu bulan cicil berapa. Nah, itulah yang menjadi defisit setiap bulan. Mudah-mudahan sih ya, kalau misalnya dikelola dengan baik, ekonomi juga membaik, jumlah penumpang meningkat lagi, siapa tahu harga tiket untuk domestik sama untuk luar negeri itu bisa diturunkan. Karena sekarang pesawat terbang dalam negeri itu mahal sekali karena cuma tinggal dua. Dan mereka tidak sedang perang harga gitu. Kalau jadi kalau lagi perang harga ada positifnya. Cuma kalau mau perang harga penumpangnya masih banyak. Kalau penumpangnya sedikit perang harga ya matilah gitu. Ya. Nah, jadi kalau secara umum dari 3 poin kesepakatan ya, beli BBM kita cuma simple alihkan dari Singapura. Kalaupun nambah defisit dikit, ya dikit doang gitu. Agriculture itu kurang lebih sama dengan yang sudah kita beli selama ini. Jadi juga bukan pembelian yang besar. Nah, kalau pembelian pesawat, betul, kelihatannya kita butuh spend uang cukup banyak. Tapi menurut saya sih memang dibutuhkan juga. Sebagai salah satu pengguna jasa penerbangan ya. Nah, sama butuh dukungan yang sangat masif kepada airlines-nya. Karena kalau disuruh berhutang 300 triliun ya, itu nggak gampang gitu. Nah, siapa tahu dengan tangan dingin, kondisi ekonomi yang membaik, airlines-nya bisa diperbaiki, kemudian itu berdampak pada harga tiket yang lebih murah. Jadi basically dari 3 kesepakatan itu menurut saya sangat relatif positif semua sih. Nah, bagaimana dengan tarif masuk dari US yang akan dibebaskan ke Indonesia? Nah, jadi Indonesia ini kan import dari US. Ada ada agriculture gitu, ya. Kemudian kita juga mengimpor barang-barang high end. Nah, kalau di sini eh, selain yang tadi ya, yang agriculture yang 3,5 sampai 4,5 itu, kita juga import mesin suku cadang industri, peralatan listrik sama elektronik, komponen pesawat terbang, peralatan medis, suku cadang otomotif. Beberapa Tesla itu masih produksi US, walaupun dia ada produksi Shanghai juga gitu. Nah, kemudian LNG, pelumas, Shell gitu ya, sama bahan kimia industri gitu. Nah, eh, mungkin ya dari barang-barang ini ada yang sudah dibebaskan dari bea masuk karena itu komponen kebutuhan strategis. Contoh kayak kedelai gitu. Eh, Kalau komponen pesawat dulu kan waktu lagi nego turunkan harga pesawat kan juga sempat ada wacana turunkan dong ya, dia punya bea masuk. Kenapa? Karena PPN atau bea masuk atas komponen cukup mahal gitu.
Nah, sekarang kan dibebaskan semua. Ya, jadi ada yang mungkin ada yang sudah nggak ada, tapi yang jelas kalau disepakatin kan semua dibebaskan. Artinya eh, yang kita impor ini akan lebih murah, gitu. Karena tadinya bayar bea masuk, sekarang nggak bayar bea masuk lagi. Jadi eh, sebagai produsen gitu ya, menurut saya diuntungkan produsen dalam negeri gitu. Nah, selama 2024 Indonesia itu melakukan impor sekitar 11 billion dari US dollar, 11 billion US dollar dari Amerika Serikat. Nah, atas impor tersebut itu dikenakan tarif 0 sampai 50%. Nah, ini kan tadinya barang masuk Indonesia kenain tarif, jadi kan Indonesia ada income. Eh, Kalau misalnya dinolkan semua gimana dong Pak? Nah, anggap saja ya dari 11 billion itu kena di 5 sampai 10%. 5% dari 11 billion itu kan 550 juta US dollar. 10% dari 11 billion itu 1,1 billion US dollar. Dengan kurs sekarang itu berarti sekitar 9 sampai dengan 17 triliun. Nah, jadi negara kehilangan bea masuk 9 sampai dengan 17 triliun gitu. Nah, worth it nggak gitu ya? Menurut saya akan worth it kalau satu, kita lebih rendah dari Vietnam. eh, ya 1% nggak banyak sih, tapi minimal lebih rendah lah karena dia kompetitor kita untuk ekspor apa namanya furniture gitu. Sama lebih rendah dari Bangladesh. Nah, kenapa? Karena Bangladesh itu kompetitor Indonesia untuk ekspor pakaian tekstil ke US gitu. Nah, jadi kalau misalnya dua negara ini ya sudah dengan level yang sekarang, kemudian Indonesia eh, apa namanya eh, kehilangan income ini. Ya, menurut saya sih ya, menurut saya sekali lagi itu worth it. Ya. Tapi kalau misalnya somehow Bangladesh bisa nego nih jadi 15%, Vietnam nego jadi 15%, ya kita rugi. Tapi kalau enggak sih, menurut saya ini harusnya cukup positif untuk Indonesia. Nah, kalau bagi pebisnis, misalnya saya bisnismen orang Indonesia, saya mau jualan ke US, eh, karena tarifnya yang tadinya 32 jadi 19. Kalau saya ekspor dari Vietnam kena 20, ekspor dari Bangladesh mungkin kena 25 atau berapa, ya lebih untung buat saya. Kenapa? Karena jualan barang di Indonesia tarif pajaknya lebih murah. Bea masuknya lebih murah daripada negara lain. Nah, sehingga kita bisa membangun kekuatan kompetitif dari dalam negeri gitu. Nah, kalau saya produsen di Indonesia yang mengimpor barang dari US untuk bahan baku produksi, saya juga diuntungkan. Kenapa? Karena waktu saya impor barang, tadinya bayar bea masuk, sekarang nggak bayar bea masuk lagi. Jadi, margin saya bisa meningkat, atau saya bisa turunkan harga sehingga omset saya lebih tinggi. Nah, kalau bagi konsumen, saya bilang itu absolute win gitu. Kenapa? Karena buat konsumen, kalau bisa dapat barang bagus, harga lebih murah, kocek friendly gitu ya, itu sudah paling besar kemenangan bagi investor. Nah, jadi secara umum menurut saya di tarif dagang USA Indonesia ini, selama kita lebih rendah daripada negara ASEAN kompetitor kita ya, seperti Vietnam atau Bangladesh, menurut saya kita tuh lebih banyak diuntungkan daripada dirugikan. Nah, demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.